Hai, teman-teman DSDI gitu. Aku kali ini bukan pengen pamer, tapi pengen share aja sih gitu. Jadi buat buat yang mungkin pengen bikin website untuk sekolahnya gitu. Nah, kemarin tuh aku tuh nyobain iseng ngebuatin sekolahnya nih, sekolahnya Pak Ketua kita, Bang Agung gitu, SD 12 gitu, menggunakan yang namanya CMS gitu. Nah, CMS itu apa? Simpelnya itu kalau misalnya kita tuh kan biasanya kalau pengen ngebuat apa PPT gitu kan kita biasa biar cepet kita pakainya template kan gitu. Nah, CMS itu adalah template untuk membuat sebuah website gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ribet-ribet ngedesain dari awal gitu karena kalau memang ngedesain dari awal tuh berat dan pastinya mahal guys karena kita harus membayar orang yang memang ngerti banget bahasa HTML, bahasa CSS, bahasa JavaScript gitu. Karena tiga ini adalah fondasi utama untuk membuat sebuah website seperti itu. Nah, kalau kalian tidak pengen ribet, ternyata di internet itu sudah tersedia yang kemarin sempat dibahas oleh Firman gitu yang memperkenalkan ini walaupun sebenarnya aku sudah tahu CMS ini cuman waktu itu aku tidak mendalaminya sejauh ini seperti sekarang gitu. Tapi aku setelah aku kulik-kulik segala macamnya akhirnya oh aku paham gitu gimana sih CMS itu dan CMS itu dia basicnya dia offline jadi yang di share di internet itu adalah offline jadi untuk membuatnya online seperti ini pihak sekolah kalau kalian memang pengen menggunakan CMS ini artinya kalian harus mengeluarkan biaya untuk membeli yang namanya server di internet supaya website kita itu bisa kita taruh di internet dan bisa diakses secara publik seperti itu. Tapi kalau kita hanya mendownload CMS-nya aja itu offline gitu karena kita tidak mendaftarkannya di online. Begitulah bahasa simpelnya gitu ya gitu. Biar bisa dipahami gitu. Nah, di sini aku mencoba mendaftarkan CMS atas nama SDN 12 menggunakan server gratisan gitu. Nah, untuk kalian yang mungkin oh ini bisa gratis, bisa dong gitu bla bla bla. Saya mengatakan ini tidak recommended untuk digunakan sekolah gitu. Pertama, kenapa? Karena untuk ini apa situs ini terlalu panjang namanya dan sekolah itu biasanya dia menggunakan yang namanya domain sch.id. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari semisal SDN 94 sekolahnya Pak Arnold, kita tinggal mengetikkan di Google SDN 94 singkawang.sch.id gitu. Nah, pasti ada gitu karena mereka sudah mendaftarkan dan sudah membuat websitenya. Seperti itu rata-rata sekolah itu pasti menggunakan ujungnya itu .sch.id, tidak sepanjang ini. Ini artinya kita menggunakan domain dan hosting gratisan dan ini terkesan tidak profesional untuk instansi sekelas sekolah seperti itu. Jadi itu tidak direkomendasikan. Kedua gitu, kalau link ini dibuka dari handphone dan kalau security dari browser kalian itu diaktifkan gitu. Ini situs ini link ini akan terdeteksi sebagai malware gitu karena memang kebanyakannya pengguna dari hostingan gratis seperti ini adalah orang-orang yang sering ingin menipu orang lain gitu, memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Makanya pihak dari security browser itu memblokirnya. Jadi untuk bisa membukanya dari handphone ini kalian harus mematikan security browser kalian. Seperti itu, begitu gitu. Nah, di sini aku tuh pengen apa sharingnya itu tentang ini sih. Pertama tentang websitenya gitu. Ini tampilannya seperti ini. Mungkin untuk yang sudah terbiasa melihat website-website sekolah lain gitu, ini agak sedikit jadul sih dari segi tampilan gitu. Tapi menurut aku ini untuk sekolah-sekolah apa di zaman sekarang masih masih worth it sih seperti itu gitu. Kenapa aku jadi merekomendasikan CMS ini gitu? Karena dari sekian banyak penyedia website yang ada di luar sana, menurutku CMS sekolah ini adalah salah satu apa sih penyedia website istilahnya yang sangat gampang digunakan dari sisi penggunaannya gitu ya. Sangat user friendly. Jadi ini tampilannya ketika kita masuk ke kontrol panelnya gitu. Jadi untuk masuk di sini kita tinggal tambahkan kata login slash atau garis miring login gitu. Nanti tinggal kita masukin username sama passwordnya gitu. Nanti kita akan masuk ke beranda seperti ini. Semoga ini koneksi gue mampu. Nah, seperti ini gitu. Tinggal kita otak-atik di sini. Jadi berdasarkan ini, saya merekomendasikan ini ke misalnya ke teman-teman atau pihak sekolah manapun saja gitu yang pengen memiliki sebuah website gitu. Nah, biasanya kendalanya kenapa sebuah website sekolah itu tidak aktif atau terkesan mati karena tidak adanya orang yang dipercaya atau admin yang dipercaya untuk mengelolanya gitu. Nah, untuk mengelola website ini ternyata tidak gampang gitu karena si pengelola atau admin ini dituntut untuk mampu atau paham tentang pengoperasian website itu sendiri. Kebanyakannya kendalanya di situ.
orang jadi menyerah duluan karena udah merasa males untuk mempelajari, hanya untuk sekedar memposting berita atau segala macamnya, karena dari segi, penggunaannya tidak user friendly, seperti itu. Kebanyakannya penyedia website itu seperti itu. Nah, berbeda dengan CMS sekolahku ini menurutku gitu, karena dari segi penggunaan saya yakin siapapun gitu yang ketika diberi tampilan seperti ini dan ketika dia mengotak-atik hanya di sininya aja gitu, dia udah bisa memposting berita-berita yang harusnya dia posting di website sekolah itu gitu. Dia udah pasti ngerti untuk hanya sekedar mengganti gambar slide ini, mau menambahkan berapa gambar slide ini, dia tidak perlu mempelajari hal-hal yang begitu rumit, misalnya harus tahu HTML segala macam gitu, nggak perlu gitu. Dia cukup gonta-ganti, klik-klik aja di sini, tinggal baca-baca aja gitu. Intinya kalau sudah terbiasa menggunakan aplikasi online atau bermain internet, saya rasa pasti bisa menggunakan ini. Makanya saya merekomendasikan ini sebenarnya untuk sekolah yang ingin memiliki website gitu, karena dari segi penggunaannya ini sangat mudah seperti itu. Begitu sih. Itu alasan terkuat saya, kenapa saya merekomendasikan ini untuk sekolah gitu. Begitu. Nah, ternyata tadi saya juga iseng mencoba mengaktifkan aplikasi PPDB-nya. Nah, dari CMS ini mereka walaupun ini gratisan yang mereka share di internet, ternyata mereka sudah menyediakan fasilitas PPDB-nya gitu. Nah, kalau ini kita klik misalnya gitu, mereka yang mengisi ini semuanya, ya misalnya mereka mengisi dan kita mengaktifkan seperti ini gitu kan. Misalnya anggaplah PDB sekolah kita sudah mulai dan mereka mengisi ini, nanti semua yang mereka isikan ini sudah tercover di sini, di database-nya di sini gitu. Jadi kita tinggal bisa cari lihat yang pendaftaran itu siapa aja gitu. Nah, di sini. Seperti itu. Nanti dia akan masuk di sini data yang mereka isikan di sini. Seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kan, yang terjadi, dengan kenapa sekolah tuh jadi takut untuk menerima aplikasi PPDB dari luar gitu, karena ternyata, dari Dinas Pendidikan sudah memiliki aplikasi PPDB gitu. Iya, memang iya gitu. Nah, maksud saya, kita boleh membuat aplikasi seperti ini versinya sekolah masing-masing gitu, tapi ini hanya sebagai alternatif maksudnya ini sebagai, eee, ya alternatif lah gitu, aplikasi pihak ketiga yang dibuat oleh sekolah untuk, memfasilitasi PPDB online yang ada di sekolahnya. Jadi nanti tugasnya kalau misalnya kalian panitia PPDB gitu, misalnya kalian mengaktifkan ini di website kalian gitu, anggaplah website sekolah kalian memiliki aplikasi PPDB online-nya. Nah, ketika ini sudah tertampung dan masuk di database ini gitu, tugas kalian sebagai panitia adalah mendaftarkan ulang mereka yang, sudah mendaftar di sini ke aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu ini. Bentar kita cari ya, guys. Kalau nggak salah aku ada nge-save deh gitu, di sini kalau nggak salah. Tuh, bentar guys. Intinya aplikasi yang dari dinas deh gitu. Ini bukan, ini yang dari yang khusus operator, ada yang ini. Kita kalau kita di posisinya sebagai panitia, kita langsung masuk aja di sini tadi di eee, apa, akunnya operator aja gitu. Karena kita posisinya sebagai operator supaya tidak lama gitu. Jadi database yang sudah mereka daftarkan dari aplikasi, website kita ini kan masuk di sini gitu kan. Nanti yang dari sini kita tinggal copy paste aja, tinggal masukin gitu data mereka di sini, di aplikasi yang dari dinas. Kita masuk dari link operator aja, nanti tampilannya tuh seperti ini. Nah, apa aja yang diminta dari aplikasi, dinas ini, itu saya tahu saya itu kita cukup masukin nick aja gitu, setelah masukin nick, habis itu kita tinggal next next aja gitu. Nah, di sini pendaftaran, lalu di sini PPDB. Nah, di sini kalian tinggal tambahin aja di sini. Nah, dia masuknya melalui jalur jalur apa, nanti kan di sini sudah ada nih, dia memilih jalur apa gitu. Nah, pendaftaran baru misalnya kan, jenis pendaftaran misalnya afirmasi gitu kan. Nah, apa yang dia isikan di sini akan muncul di sini. Nah, data yang dari sini bisa kalian paste, tinggal kalian masukin di sini, cukup masukin nick aja gitu. Ini data langsung akan terisi dengan sendirinya. Seperti itu, kita tinggal next, next. Selesai. Hanya 2 kali klik kalau nggak salah. Selanjutnya kita itu hanya diminta koordinat. Makanya untuk itu di alamatnya ini, kalau misalnya mereka mengisinya gitu, mintalah mereka menuliskan seperti patokan rumahnya atau alamatnya secara detail. Kalian bisa mengcopy alamat itu lalu mencarinya di Google Maps. Seperti itu. Itu yang saya lakukan 2 tahun kemarin di sekolah kami SDN 62 Singkawang, yang akhirnya terlihat sekolah kami, pendaftaran online-nya itu, sangat baik gitu, karena saya mengakalinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian langsung mengarahkan, murid kalian daftar langsung ke link-nya yang diberikan oleh dinas, ada satu lagi link-nya tuh, ini link khusus operator,
ada satu lagi yang link dari dinas, saya lupa apa alamatnya gitu. Nah, kalau kalian langsung mengarahkan siswa kalian yang akan daftar sekolah kalian ke link dinas itu gitu bisa, tapi kendalanya adalah server mereka kan terkadang down. Karena kalian bisa bayangkan satu sekolah aja misalnya kuotanya 50, kalau 50 itu kita arahkan langsung semuanya ke situs yang dari dinas gitu. Udah kebayangkan gitu. Sekolah di Singkawang ini ada berapa banyak gitu. Bayangkan kalau misalnya 60 lah, kami aja udah 62 gitu kan ya. 50 satu sekolah 50 gitu dikali 60 udah berapa siswa gitu menyerang satu server gitu kan, logikanya kan misalnya pintu server itu kan pintu gitu, pintu itu besar mana sih gitu, kita mau buat pintu besar mana sih diserbu orang segitu banyak gitu, mampu nggak sih orang bisa masuk nggak sih gitu, otomatis tidak, pasti ada yang kegencet. Seperti itulah logikanya kalau kita menyerang satu server yang sama di jam yang sama, seperti itu gitu, makanya selalu down. Makanya untuk mengakali server down itu gitu, kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga sebagai pihak dari sekolah sebagai penyelenggara PPDB. Nah, biasanya saya tuh menggunakan pihak ketiganya tuh online. Jadi, contohnya yang kemarin saya buat. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan CMS sekolah atau di website sekolah kalian sudah ada aplikasi PPDB seperti ini gitu. Ya, itu sedikit membantu menurut saya karena nanti mereka tinggal kita arahkan aja yang mau daftar tuh kita arahkan aja mengisi di sini PPDB online versi sekolah ini gitu, nanti database-nya kan akan muncul di aplikasi kita gitu, di website kita seperti ini akan muncul di sini. Nanti di jam sekitaran seperti ini gitu, di sore-sore seperti ini biasanya kan server sudah tidak sibuk gitu kan. Nah, kita tinggal buka aja server yang dari dinas versi operator aja. Kita masuk di sini lalu tinggal kita copy paste aja apa yang sudah mereka isikan di sini ke sini begitu. Simple, sesimpel itu. Kita cukup paste copy nick aja sih. Habis itu yang lainnya ini otomatis kalau dia zonasi. Tapi kalau perpindahan atau yang lainnya ini perpindahan lah gitu. Itu biasanya itu di nicknya belum terdaftar di Dukcapil kita. Berarti kita harus mengisikannya di sini manual seperti itu. Begitu gitu. Hanya itu aja sih gitu. Setelah itu kelar. Sesimpel itu. Jadi maksud saya aplikasi PPDB yang kemarin saya coba sharing itu adalah aplikasi pihak ketiga, bukan untuk menggantikan aplikasi yang dari dinas ini. Tidak gitu. Tapi itu hanya sebagai alternatif ketika aplikasi atau server dari dinas itu down. Jadi kita tetap bisa menerima mereka walaupun server lagi down seperti itu. Nah, kalau kalian hanya berpatokan dari aplikasi dinas ini dan ketika server down ya otomatis penerimaan kalian akan terganggu gitu karena pasti macet gitu kan dan kalian tidak siap dengan hal itu akhirnya tetap aja kalian nerima manual kan gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau sama juga kan gitu. Nah, gitu daripada menerima manual lebih baik kita mengakalinya dengan uh, aplikasi pihak ketiga, bisa itu menggunakan aplikasi dari Excel atau menggunakan yang online seperti ini. Dan lebih bagus lagi kalau memang website kalian sudah memiliki website dan di website kalian sudah ada aplikasi PPDB-nya. Seperti itu, begitu. Oke guys, semoga video ini sedikit memberikan gambaran lah gitu ya buat teman-teman yang mungkin sekolahnya saat ini belum memiliki website dan juga mungkin pengen ada aplikasi PPDB-nya segala macam atau kemarin bingung PPDB-nya ini yang kayak gimana sih gitu. Nah, inilah gitu. Oke, see you.